Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Selamat memasuki bulan September. Doa dan harapan kita, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita semua menjalani bulan September ini. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Markus 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tema firman kehidupan kita berubah agar dapat mengalami dan merasakan kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangkaian karya keselamatan Allah di dunia ini, Tuhan Yesus memberi ruang dan penegasan kepada kita bahwa anak-anak juga adalah bagian penting dalam karya keselamatan itu. Yesus menegaskan bahwa anak-anak sudah punya hak menjadi bagian dari anggota kerajaan Allah. Secara umum, dalam budaya manusia di dunia ini, masih kurang memberi ruang kepada anak-anak. Karena beberapa hal. Mungkin dianggap belum cukup umur atau belum cukup dewasa untuk mengetahui sesuatu hal tentang tatanan kehidupan itu. Mungkin bisa benar, belum cukup matang untuk memikirkan atau melakukan sesuatu hal. Namun soal kerajaan Allah, Yesus menegaskan bahwa orang-orang yang seperti anak-anaklah yang mempunyai kerajaan Allah. Artinya, peluang terbesar memiliki kerajaan Allah adalah anak-anak. Ini terbukti dari perkataan Tuhan Yesus, di mana pada saat itu ada sejumlah orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk menerima berkat dari Yesus. Akan tetapi murid-murid Yesus memarahi para orang tua itu. Melihat hal itu, Yesus pun marah kepada murid-muridnya dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Tuhan Yesus mempertegas kembali seperti dalam firman kehidupan kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Perkataan ini dapat kita mengerti bahwa untuk menjadi bahagian dari kerajaan Allah mengacu pada karakter atau sifat anak-anak. Orang dewasa menganggap remeh anak-anak karena dianggap tidak tahu apa-apa. Padahal banyak nilai luhur yang bisa diambil dari kehidupan anak kecil untuk orang dewasa. Sifat atau karakter anak-anak yang patut dijadikan oleh orang-orang dewasa menjadi sebuah pelajaran adalah misalnya pertama tulus dan tidak sombong. Anak kecil belum kepikiran imbalan atau niat tersembunyi dalam pikiran anak kecil dan belum pernah mendengar ada anak kecil yang sombong. Yang kedua, berani mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Jadi jauh dari kepura-puraan. Yang ketiga, anak kecil polos dan jujur. Jauh dari sikap berbohong. Yang keempat, dia ceria dan hidup apa adanya. Tidak pusing akan hal-hal yang tidak perlu. Yang kelima, tidak memilih-milih teman dan tidak ambil pusing dengan perbedaan. Yang keenam, tidak egois dan suka berbagi dengan orang lain. Mungkin keenam hal ini penting menjadi sebuah perenungan bagi kita orang-orang dewasa. Agar kita tidak sulit mengalami dan merasakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu melalui firman kehidupan kita hari ini, Tuhan Yesus mengajar kita agar kita mengalami dan merasakan kerajaan Allah dalam hidup ini. Sebab kerajaan Allah bukan saja akan kita alami saat kita bertemu dengan Dia di surga kelak. Tetapi kerajaan Allah itu seharusnya juga kita alami saat ini dalam kehidupan kita. Ukuran mengalami dan merasakan kerajaan Allah bukanlah dari banyaknya harta yang kita miliki atau tingginya jabatan dan kedudukan kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Roma 14 ayat 17. Nah, berarti mengalami dan merasakan kerajaan Allah dalam hidup ini adalah hidup dalam kebenaran, kedamaian, kegembiraan, ketenangan dengan pertolongan Roh Kudus. Karena itu marilah kita jalani hidup ini seperti karakter yang dimiliki anak kecil yang kami sampaikan tadi, yaitu tulus, rendah hati, ceria, dan lain-lain. Ingat, semangat, ketulusan, dan kesetiaan hati akan memampukan kita menjalani hidup ini sepanjang masa. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya untuk menjalani bulan yang baru, bulan September, yang Tuhan berikan kepada kami, akan memampukan kami di dalam Roh Kudus-Mu. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.